nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullah, boten sepe monggo tansah muji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pilih wekdal punika sampun kalebet wonten bulan akhir saking tahun Hijriyah. Nggih punika bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah, hijjah dari kata haji. Disebut Dzulhijjah karena ini bulan di mana kaum muslimin mengadakan ibadah haji. Terus ini haji niku nek umur Dzulhijjah tok. Nek umrah niku sepanjang waktu. Ugi salawat salam kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, dalu punika Bapak Ibu, insyaallah kula panjenengan sami sampun mangertos sedanten lan biasane pun nglakoni, nggih. Pun nglakoni ibadah kurban tiap tahunnya. Cuma fokus kita sak mengke mengkaji hadis-hadis, sandaran-sandaran dalil ingkang digunakan para ulama saking amaliyah kula panjenengan. Lah punika mengke enten sing kirang napa enten sing dereng pas napa sing pun sesuai sehingga mengke saged ngertos sareng-sareng. Lah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, menika sampun masuk 10 awal bulan Dzulhijjah. Pilih wonten riwayat Bukhari lan sanesipun saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi SAW hari-hari amalan soleh di dalam hari-hari tersebut yang lebih Allah cintai, yakni hari-hari selama setahun. Boten-boten amalan sing iso ngeluwihi kecintaan Allah pada hari-hari tersebut, yakni 10 awal Dzulhijjah. Amal napa? Jamaah, amal napa kemawon? Saking maos Quran, sedekah, membaca Quran atau mengkaji ngeten iki, nggih. Menjenguk orang sakit. Niku amalan di 10 awal niki pahalanya tikel-tikel, tidak bisa dikalahkan dengan selain 10 awal Dzulhijjah punika. Lah, sahabat pengen ngetes, pengen membandingkan, maka sahabat tanglet. Wahai Rasulullah, pripun nek dibandingne jihad fisabilillah? Atosipun jihad di luar bulan Dzulhijjah. Maksudnya ngoten. Kata Nabi, walau jihad fisabilillah. Meskipun ibadah jihad di luar Dzulhijjah niku mboten saged ngimbangi amalan contoh kemawon maca Qur'ane wong teng 10 awal Dzulhijjah. Dan sing ma'ruf saking tafsir wayadkuru smallahi fi ayamin ma'lumat, dan sebutlah, berzikirlah menyebut nama asma Allah pada hari-hari yang dimaklumi. Tafsiripun kita dianjurkan mengumandangkan takbir, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar hingga akhir. Kapan? Mutlak dari 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah niki napa ndek wingi? Hari ini ora kompak. Hari ini. Sampai nanti akhir hari tasyrik. Mutlak. Niki berdasarkan tafsir niki. Dadosé memang takbirnya Idul Adha niku lebih panjang waktunya. Sampai 13 hari. Berbeda dengan takbiripun panjenengan wonten Idul Fitri. Niku dimulai dari akhir bulan Ramadan di maghribnya itu, nggih, sampai mangke imam sholat Id berdiri. Niku pun selesai waktunipun, nggih, pun mboten takbiran melih. Tapi nek Idul Adha seperti itu. Lah mangke khusus tanggal 9 Dzulhijjah atau disebutnya hari Arafah niku
Saliyane kita disunahaken poso hari Arafah, poso hari. Jadi patokane hari, mboten patokan wukuf. Ya idealnya jadi bareng. Idealnya bareng antara Saudi kali dimanapun berada itu idealnya bareng. Nek pemerintahane siji, maksudnya saiki pemerintah dewe-dewe. Pemerintah KSA kali Indonesia benten-benten. Nggih. Tapi ngapunten menawi enten sing benten mereka punya patokan ya kudu patokane nganggo wukuf. Kita hormati pun ngoten mawon. Nek kula ngoten. Rasa engel-enggelan. Sing luwih kuat menurut pemahaman dia silahkan diamalkan. Terus ngengkel raposo tibakno. Lah ini kan di sini Mas. Yang Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah niku lebih hebat daripada puasa hari Asyura. Nek hari Asyura cuma menghapus dosa setahun yang lalu. Tapi kalau puasa Arafah itu menghapus tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Makaten. Mengke tanggal 9. Dzul Hijjah. Boten 9 Juni nggih. Patokane Juni. Nah, hari Arafah itu nanti ada namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu terikat dengan syarat. Terikat dengan apa Bapak Ibu? Terikat dengan waktu-waktu sholat. Artinya ada takbir-takbir yang dilakukan setelah salam. Imam assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Imam lajeng banter Allahu Akbar. Ampun dibatin, ampun gremeng. Banter. Ya, masalahnya kalau masih belum biasa biasanya ngidring mantun. Makanya imamnya duduk kendel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Langsung makmumnya lewat nih. Ben iso banter. Ben iso kompak. Ya, karena Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab disunahkan takbir itu jama'atan wa furoda. Berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Cuma nanti kita tidak mengingkari. Memang ada sebagian ulama semisal Syekh Muhammad Nasiruddin Albani yang mengatakan takbiran jamaah itu bid'ah. Tapi nggih monggo niku pendapat yang juga kita harus hormati, tapi ini sebenarnya pendapat yang lebih sedikit sebenarnya. Ya, dibandingkan ulama dahulu. Ya, tapi niku kita saling hormati. Dan kalau praktek realnya ternyata yang mengatakan bid'ahnya zikir jama'i ternyata di masjid-masjid mereka orang nek takbir. Kalau ini gak takbir malahan. Akhirnya nggak ada takbir. Karena wis kemudian sik inggo bid'ah. Padahal dalam hadisnya dikatakan Ibnu Umar atau Umar bin Khattab ya. Itu ketika di Mina, di tenda, di riwayat yang lain di pasar, itu takbir, kemudian summa tabi'ahu. Kemudian diikuti oleh orang-orang manusia di sekitarnya. Diikuti artinya diterok nih. Kemudian bergemuruh. Nek bergemuruh niku bareng. Coba orang masjid sitok kontakbiran bareng sitok orang. Mana yang lebih sesuai dengan hadis bergemuruh? Yang bareng. Nah, ini perbedaan khilafiyah. Yang mengatakan bid'ah silakan, yang tidak mengatakan bid'ah ya silakan. Yang penting bar salat kudu enek takbir. Takbir dhisik bar salam kemudian baru zikir. Oke, takbir sih. Dan para ulama mengatakan takbir ini bukan pengganti zikir, beda. Bukan. Ya. Makatan nggih, jadi nanti ada takbiran. Dimulai dari ba'da subuh. Salat subuh tanggal 9 sampai nanti ba'da salat asar. Tanggal 13 Dzulhijjah. Niku angger bar salat 5 waktu. Para ulama menambahkan lagi ke salat jenazah. Itu juga takbiran. Ya seperti itu. Ya. Karena memang hari-hari tasyrik, hari Aid itu ialah hari di hadis disebutkan hari makan dan minum dan hari berzikir. Ngaten. Lah sak menika kita masuk puasa atau ngapunten ibadah fikih kurban. Hikmah syariat ibadah kurban.
Syariat Muhammad SAW kok istimewa. Semua kebaikan yang ada di umat sebelumnya pasti tercakup dengan Islam. Islamnya Muhammad SAW. Tapi kebaikan yang ada di umat ini belum tentu ada di umat sebelumnya. Makanya tidak heran ada beberapa syariat yang itu terus diteruskan sampai umat kita, umatnya Muhammad SAW. Seperti ibadah haji itu sudah ada sejak dulu. Termasuk ibadah korban itu sudah ada sejak dulu. Nah saat ini enten kelompok-kelompok yang senengane mangan rokok, anti makan daging, vegetarian. Itu ada kelompoknya khusus. Dan mereka menjelek-jelekan orang yang memakan hewan. Katanya apa niku kejam. Ya. Dan ini diwakili sama Islam katanya. Ya, seperti itu. Orang kafir itu menjelek-jelekkan itu. Padahal Allah SWT kita baca wonten surat An-Nahl niku disebutkan wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan Allah yang menciptakannya, yakni an'am, hewan ternak. Hewan ternak nanti merupakan syarat yang boleh untuk dibuat korban. Para ulama menjelaskan yang pertama dari jenis ibil, onta. Nomor 2 ialah sapi. Nah, sapi punika mungkin dikiaskan ada hewan yang namanya bahasa Arabnya jamus. Kayak sapi warna ireng, napa? Kerbau. Niku masuk hukum sapi dikiaskan. Kemudian yang ketiga ialah kambing. Kambing buat domba sih. Okay. Domba. Okay. Domba. Domba niku wedhus gibas. Niku beda. Yang satu bahasanya ad-dha'nu, yang satu namanya ma'is. Itu beda nanti secara umur beda dan secara afdoliyah juga beda. Para ulama menyebutkan lebih afdol wedhus gibas. Yang pertama dagingnya katanya lebih enak. Nek ulama fikih ngoten nek jenengan kirangan. Dan dagingnya lebih banyak. Ngoten. Baru nanti kambing Jawa, kambing jeneng wedhus napa niku namine nggih, sing ora gibas lah. Nah, Allah menciptakannya. Hewan-hewan ternak itu bagi kalian memang Allah ciptakan untuk kita. Jadi ini sing rumangsa anti kuwi, lha iki menungso apa ora ngoten. Ya. Fiha, di dalamnya itu ada napa? Bulu. Bulu-bulu. Niku nek teng pundi? Negara New Zealand niku sing bojone sinten? Artis Peggy Melati Sukma niku saiki dadi ustadzah niku. Niku punya ribuan mungkin domba teng New Zealand diekspor ke Indonesia. Kulite, susune. Jadi pakaian, ya, dompet, ya, niku dari hewan domba niku mau. Wa manafi'u dan segala kemanfaatan-kemanfaatan yang lain dan darinya lah dari hewan ternak itu kalian juga memakan dari bagian hewan ternak. Memang dibolehkan. Ya, hewan ternak. Kemudian sekarang masuk Bapak Ibu hukum korban. Niki tak wasne danten nggih. Soale kula husnudon teng mriki wonge ora cedhil-cedhil. Nek masyarakat cedhil, kula sebutnya satu pendapat, hukumnya wajib. Dan ini boleh disebutkan. Kula tanglet teng Ustaz kula. Ustaz kan pendapatnya kan ada dua, antara sunnah sama wajib. Nek kula ngisi teng masjid sing cedhil-cedhil, nek disampaikne sing wajib tak pripun? Bagus, enggak apa-apa. Sama seperti hukum sholat jamaah bagi laki-laki di masjid. Itu kan ada yang sing populer, yang sing sunnah, yang sing wajib. Nek mau kita do malas-malas teng masjid, jangan disebutkan yang sunnah. Enggak kesenangan nggih. Ya. Mangko terus kula nyampe ini sunnah, usate terus jamaah terus wah iki usate cocok ya. Ora nek sing wajib sunnah kabeh ya. Ya. Kok apa-apa oleh gitu. Ya seperti itu ada jamaah seperti itu. Nggih. Ya ustaz ya seneng-seneng wae, ya. Angger amplop cocok ya sesuai temane. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Tidak seperti itu.
Yang pertama hukumipun wajib saking sahabat Abu Hurairah mungkin hadisipun disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ya. Pilih saking sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW paling dawuh, man wajada sa'atan li'an yudahhiya falam yudahhi fala yahdur musallana. Riwayat senese wala taqrabana musallana. Barang siapa yang dia ada kelapangan rizki. Mas Faris misal gajinya 70 juta sesasi. Amin. Nek Mas Faris dia tadinya apa ya? Sak produk. Anake piro Mas loro? Anake loro, bojone siji nggih. Lah niku nek wong papat kira-kira sesasi 10 juta cek cukup nggih. Cukup 10 juta. Terus ejek enek sisa pinten? Swidak. Nah dia swidak nggo tuku wedhus karo sapi sangsal mboten? Dereng, kurang sal. Nah, dia memiliki kelapangan harta tapi dia tidak mau. Ya. Dia ada kelapangan harta untuk menyembelih korban tapi dia tidak mau. Maka jangan menghadiri sholat di musola di tempat lapang kami. Niki termasuk ancaman apa dipuji? Ancaman. Nek wong mudeng ya diancam. Rasa nyedak, rasa teko. Ya. Di hadis yang lain jangan mendekat. Kalau ancaman secara kaidah usul fikih itu ini tegas. Kalau sifatnya perintah maka wajib. Ini ulama-ulama yang seperti ini yang memakai hukum ini Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Oke. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam As-Sawri, Imam Al-Auza'i dan yang lainnya. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan hukumnya sunnah. Sunnah mu'akadah. Jadi, kenapa soal mu'akadah? Yang pertama, hadis di atas hadisnya dhaif. Makanya nggih, masalah sahih dhaif hadis itu juga ulama berselisih. Jadi tidak hanya terkadang masalah belajar hadis itu ulama juga berselisih. Ini yang nanti jadi biang kenapa berbeda pendapat. Lah kula kedah melu sing ndi, emang melu sate jenengan wis aman. Nunut. Dan orang yang seperti ini kalau dia benar dia dapat 2 pahala, kalau salah dia dapat 1 pahala dan tidak dosa. Dengan syarat dia sudah benar-benar mengkaji. Ngoten. Dene meleset kan mesti nang. Itu nek iki wong ora tau sinau terus ngawur. Lah kebanyakan ngoten iki. Ora tau nyang, ora tau melu ngaji. Sing paling sering itu mboten praktek tidaknya korban. Nek sering niku praktek pas penguburan jenazah. Wakeh sing ngomandu. Ngene bocah isik sirah isik kok kidul ngene lho. Kuwi ora tau ngaji blan. Untuk dicopot pocong ngono dadi. Nek dadi pocongan nek utul. Ya. Medone ya bingung. Kok sikil sik apa sirah sik kawar apa kidul apa kok iringan. Padahal itu semua di kitab fikih dibahas. Dibahas itu. Ya sing ngaji yang bermeneng wae, meneng mergo isin. Yes. Nauzubillah. Ya semoga Allah berhidayah. Atau pendapat yang paling ringan hadis di atas itu bukan hadis perkataan Nabi tapi pendapat dari Abu Hurairah. Satu sini pendapat sahabat itu namanya hadis mauquf. Ini satu alasan kenapa sunnah. Pendapat yang kedua. Pendapat nomor kali berdasarkan 2 hadis. Yang pertama hadis sing kaitannya ini kali sudah masuk 10 awal atau sudah masuk Dzulhijjah, orang sudah niat. Nabi paling dawuh saking hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik mungkin riwayat Muslim. Ya, Bukhari Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabsyaini amlahain. Adalah kebiasaan Nabi. Nabi seringe iku nek mbeleh kambing, 2 kambing lemu-lemu. Apik-apik. Ini dipakai beberapa madhab yang mengatakan wong paling afdol beleh niku beleh kambing. Untuk boten beleh kambing.
pakai hadis ini. Karena Nabi seringnya kambing. Tapi mungkin ini dereng budi temane niku sekedar. Ya. Akrona ini dan tanduknya yang kembar. Ya. Ini podo. Ya. Kemudian wayusammi. Kemudian membaca bismillah. Wayukabir dan bertakbir. Ya. Mengata juga takbiran itu ada yang mengatakan takbiran di ayat tadi maksudnya takbirnya pas beleh. Makanya ini juga nggak apa-apa. Ya, takbiran ketika beleh niku. Wa yad'u rijlahu ala sifahima. Dan dengkule Nabi niku dipepetne sembelihan ben boten polah ngoten lho. Ben boten polah. Ditindai. Apa sikile wedhus ya mesti sikile kancane. Ngoten. Kemudian ada juga riwayat teng mriki mboten anu nggih. Oh niki sing dhuwure. Saya belum tahu pendalilan yang hadis yang sebutkan tadi kono pokok sunah saya belum tahu. Tapi teng kitab-kitab fikih niku ketika pendapat sunah yang disampaikan riwayat jelas. Karena apa? Nanti disusul dengan hadis yang lain. Nabi paring dawuh ngeten. Saking Ibnu Abbas, riwayat Ahmad. Salasun hunna alayya faraidu walakum tatawuun. Ada 3 perkara yang bagi saya yakni bagi Rasul niku wajib. Tapi bagi kalian umatku yakni sunnah. Apa? Yang pertama an-nahru. Menyembelih kurban. Yang kedua al-witru. Salat witir. Yang ketiga ra'ata duha. Salat sunnah 2 rakaat duha. Niki semua wajib bagi Nabi tapi sunnah bagi umatnya. Ini namanya khususiyah Nabi. Makanya ada bab fikih niku bab khususiyah. Tidak semua yang diamalkan Nabi niku sama hukumnya dengan kita. Misal Nabi mengumpulkan semua istrinya dinikah bareng status iji urip kabeh berapa istri? 9. Jenengan enggak boleh. Berapa maksimal? 4. Prakteknya siji, ya enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Nah, Nabi niku ketika hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah sebagian sahabat didapati ketika masuk Islam istrinya berapa? 5, 6. Maka sama Nabi disuruh menceraikan. Diceraikan. Ya. 4 maksimal. Ini termasuk kesempurnaan Islam. Ada pembatasan yang jelas. Coba bayangkan di agama Kristen, agama yang lain, ada pembatasan? Enggak ada. Mau rampas hak wanita, kan ada pembatasan yang jelas. Dan itu pun kalau mampu secara nafkah. Kalau enggak mampu nafkah ya dosa malah. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang khusus. Masuk bab khusus. Niku mungkin ketika Nabi melewati 2 kuburan, yang kuburan itu nangis. Nggih, sing kaslian era. Wedi ora. Liwat kuburan nangis. Sing nangis jero kubur. Maka sama Nabi dipatahkan pelepah kurma, ditancapkan di situ. Sahabat tanya kenapa? Ini selama masih basah, maka diampuni dosanya, azabnya, diringankan. Makanya para ulama ada yang berpendapat kemudian dikiaskan dengan nyekar. Selama itu kembang ijik basah, maka itu kembang itu beristighfar, bersolawat kepada ahli kuburnya, maka diampuni. Dan ini memang sunnah sebagian pendapat. Tapi yang membantah itu nggak boleh, karena apa? Itu khusus ya Nabi. Sehingga pendapatnya ada 2. Ini ngerti. Makanya korban itu juga wajibnya khusus ya bagi Nabi. Makanya yang mengatakan wajib loh, Nabi itu gak tahu gang loh. Napa? Anggene menyembelih. Dan lagi prakteknya yang riwayat niku Abu Bakar kalian Umar. Abu Bakar sama Umar niku pernah 2 tahun berturut-turut tidak menyembelih kurban. Dalam rangka mengajarkan umat dan ngetos nek niki mboten wajib. Seandainya itu wajib tidak dilakukan tentu dosa. Ini contoh juga. Niki namanya hikmah, Pak. Makanya ustad-ustad niku nggih kadang ngapunten. Jangan selalu memakai satu style dalam berpakaian atau dalam cara.
Misal nganggo jubah terus ngene iki, yo Nabi nganggo jubah terus. Ya akhirnya wong kan dadine ora nganggo, dadi kudu wajib nganggo jubah kan. Ya sekali-kali napa nganggo batik, yo nganggo koko. Dadi wong liyane iki ben nganggo jas. Ya kecuali usate duwene klambine mburi kitok ya. Ampun dilokne, nggih. Usate keras ora tau salin lah tiba klambine mbur siji. Duwene mbur kitok nggih. Duwe loro sitok ya padha. Mang husnudon ya. Khususiyah. Jadi perlu disampaikan. Seperti kasus Nabi sholat taraweh malam 1, 2, 3. Hari keempat tidak nyang meleh. Wedi nek dadi wajib, wedi nek dianggap wajib maka diajarkan. Ini pengajaran saking Abu Bakar dan Umar. Nah, hadis yang ketiga saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala. Niki hadis sahih, nggih. Riwayat Muslim saking Ummu Salamah. Idza dakhala al-asru al-awalu fa arada ahadukum an yudhiya. Jika sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, salah seorang kalian itu punya keinginan untuk menyembelih. Jadi niatan kalau udah masuk dan sudah punya niat untuk menyembelih, fala yamassa min sya'rihi. Jangan dicabut ataupun dipotong dari rambutnya. Nya sinten? Sing niat ora wedhuse, wedhus nggo apa? Kurang gawean. Ini kadang ditangleti lho, Yan. Wedhuse apa sing korban tak Ustaz? Bojomu sauri ngoten nggih. Wala min basyarihi, juga pula jangan rambut bulunya. Bulunya ini termasuk kuku. Dan ini termasuk ngapunten. Jadi ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama wajib, yang kedua ialah sunnah. Sunnah ala ainin wa kifayatu ala ahlihi. Sunnah bagi ain yang meniatkan dan kifayah bagi anggota keluarga. Mas Faris korban niku pahalane pun nyekapi, pun gugurke sunahe kanggo garwane klan putrane. Mboten mertuane, soalnya omahe dhewe. Ngoten. Dadose ampun enten tanglet ngeten. Pak Ustad, nek garwa kula niku pun niat, lah sing ora oleh motong kuku kuwi garwa kula napa kabeh sak omah. Siapa? Cuma yang niat saja. Yang niat saja, kepala keluarga saja, ya. Sing garwane ibuke silahkan ke salon, ya. Manikur pedikur niku. Kemudian sekarang masuk waktu. Sak jam itu, Mas. 41. Ya. Kapan waktu disembelihnya korban? Ya, teng pembahasan fikih ya dimulai setelah kadar sholat 2 rakaat dan kadar khutbah. Nek jumhur ulama sebenarnya khutbah Id itu 2. Nanti beda pendapat ulama-ulama semisal Syekh bin Bas itu 1. Ya, tapi jumhur ulama itu ya sama dengan khutbah Jumat ya. Semua khutbah itu 2, enggak ada yang 1. Ya. Walau a'lam ya. Jadi setelah kadar sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Dimulainya setelah itu. Kadar normal, okay? Mboten kadar sing mboten normal. PH amplope 1 juta terus ustadz semangat teko jam 7, teko setengah 8 lagi medun. Menggeh-menggeh sing ngarep gitu. Kepanasan ya sing mburi mulai. Ceramah niku sing pendek ampun dawa-dawa niku siji, ceramah wong walimah. Ampun dawa-dawa. Loro ceramah nek pas teng kuburan. Nomor 3 ceramah nek pas Id. Yang ampun dawa-dawa, mboten sae. Nggih. Lah amplope ra nyucuk nih serasa di amplope sisan. Wong sithik nyelok amplop gitu. Akeh ora apa-apa nggih, tergantung niatnya. Sampai kapan? Sampai akhir dari hari
tasrik. Tapi yang paling afdal niku hari tanggal 10. Kemudian afdaliyah yang kedua tanggal 11 atau disebut Yaumul Qor. Kemudian berikutnya ialah hari-hari berikutnya. Niki alhamdulillah ada pendapat demikian. Boleh tanggal 10, boleh tanggal 11. Ini menjebatani perbedaan ketika ada perbedaan salat Idul Adha. Maka nek salat Idul Adha niku diusahane belai tetap bareng. Ya menak sing dhisik, engko rumangsa wis diwangi masa lah nek sebelah rasa diwangi ganti karepe. Walah kuwi. Salatnya enggak apa-apa, berbeda, nggih. Ampun dilokne menentang pemerintah lho nggih. Engko mendak beda ngene, dilokne Muhammadiyah menentang pemerintah Khawarij. Atau medeni men. Ya saling menghormati. Mau pemerintah ngarang betul tuh? Pemerintah ngarang Muhammadiyah beda hari enggak? Enek larangane? Nek ndelok kok ngelarang apa? Kok ngelek-ngelek? Eh. Padahal Muhammadiyah niku malah pajaknya aktif loh. Jenengan pajak atau kadang motor atau dipajaki. Jangan sok taat ulil amri jenengan kiambak. Mereka juga taat ulil amri. Cuma mereka punya batasan-batasan. Ya. Mereka juga punya ulil amri. Karena ulil amri itu tidak hanya pemerintah. Ulil amri itu pemerintah dan ulama. Umarok dan ulama. Saya sahabat Jundub bin Junadah. Ya, Jundub bin Abdillah Al-Bajali. Ya. Nabi paring dawuh atau beliau paring dawuh, beliau ngendika salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi salat yaumun nahar di hari Id. Ya. Salat Id, summa khotbah, kemudian beliau berkhutbah. Summa dabaha, kemudian menyembelih. Baqala, kemudian Nabi pun bersabda man dabaha qabla an yusalliya falyatbah ukhra makanaha. Cah-cah iki kene enek sing beleh tapi kok beleh sak durung aku salat. Blehoneh. Diulang golek ganti. Wa man lam yadbah falyatbah bismillahi. Tapi yang belum beleh nggih pun leres. Karena beleh memang bersolat. Maka ucapkan ketika menyembelih bismillah. Ini dalil bacaan paling pendek ketika menyembelih kurban bismillah pun sah. Pun tenang mawon niku pun sah. Atau ya rada sampai sithik bismillahi Allahu akbar pun. Ini sing pendek, versi pendek. Makanya syariat sholat Id sama Idul Fitri beda. Nah Idul Adha niku salate dan tiga si ne dan diawet ne dan dirampung ne dendang iso beleh. Ternek berangkat sebelumnya itu ampun daharien. Diharapkan nanti bisa dahar dari hewan kurbannya. Tapi nek diprakteknya ya lemes semaput malah. Apa maneh belai awete jam 8 ya. Panitiane mulainya setengah 8 undangan teko setengah 9 cek kukur-kukur kono. Sing ketua panitia ketua tak miris beleh untuk pira ngono. Enten teng mriki? Oh, bukan. Nggih. Tapi kalau sholat Idul Fitri itu diakhirkan rada engko. Jam 6 punjul rapopo. Memberi space waktu kesempatan luang supaya untuk menunaikan zakat fitri. Karena zakat fitri itu batasnya sholat. Jadi beda nggih. Beda. Sekarang masuk urutan afdaliyah. Para ulama ada yang berpendapat tadi, yang paling afdal kambing siji. Tapi pendapat jumhur ataupun pendapat Imam Syafi'i, urutan pertama yang paling afdal beleh unta wong siji. Nomor loro beleh sapi wong siji.
Dibantah loh Kak, Nabi pedus terus loh. Dalam madhab Syafi'i tidak hanya membaca dalil, tapi juga pakai rasio. Wedhus siji karo sapi siji daging akeh pundi? Asas kemanfaatan. Lebih manfaat banyak. Terus urutan ketiga kambing siji. Baru setelah kambing siji niku baru sapi atau unta pitu, sapi pitu. Dadose sapi siji, wedhus siji karo sapi wong pitu luwih afdal wedhus siji berdasarkan hadis yang di depan tadi. Nabi beleh amlah ini tadi. Nggih. Tapi anu jamaah ini dorat dongane Pak wedhus. Ya niku beda beleh. Nggih. Enggak apa-apa itu sisi kemaslahatan yang lain, tapi nek sisi fadilah amal tetap kalau sampai itu sing fadilah amal. Ya senengane wong kabeh ya senenge dhewe-dhewe ngoten. Nggih. Niki hukum masalah fikih, nggih. Tapi nek 200 kabeh nggih. Beleh sapi kabeh dhewe dhewe lha akeh HP iku. Nggih. Terus apa malih? Mengapa ulama berpendapat Syafi'iyah demikian pakai dalil itu loh. Barang siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi janabah, kemudian dia datang di awal waktu, maka seakan-akan dia seperti orang yang berkorban unta. Terus di waktu yang kedua, sapi, kambing, ayam. Nah ini dipakai pendapat oleh Ibnu Abbas dan juga diteruskan oleh Ibnu Hazm. Nek rande duit kon korban karo titik. Tapi pendapat ini pendapat yang marjuh, yang lemah. Diingkari oleh mayoritas ulama. Tapi nggih mboten napa-napa. Mergo panitiane ngenteni engko mateng kesuwen, Pak Rusdan tuku pitik cacahe 100 dibeleh kanggo panitia nggih sae mawon. Ngoten nggih. Lo kan terobosan gitu. Sampai nanti bangkitnya tengah hari kiamat punya catatan Pak. Dhisik tahun belah ini panitia 100 titik. Kan dereng nate lho niku. Nggih, dereng nate niku. Kemudian syarat hewan kurban. Atau syarat hewan nggih, syarat kurban. Yang pertama dari hewan ternak, yang kedua ialah cukup umur. Nek unta 5 tahun, nek wedhus nek sapi 2 tahun. Nek wedhus gibas niku luwih pendek, 6 bulan sudah ada yang boleh. Nggih. Nek wedhus Jawa biasanya rada tua sithik, nggih. 1 sampai 2 tahun, ngoten. Terus yang ketiga, syarat korban itu ialah selamat dari aib. Nggih. Terus Nabi sebutkan saking sahabat Barok bin Azib. Nabi SAW bersabda, arbaun, ada 4 hal yang tidak boleh hewan korban itu demikian. Yang pertama, al-aura'ul bayyin, yang buta sangat bayyin, jelas. Yang kedua, marid al-bayyin, sakit yang sangat jelas. Yang ketiga, pincang yang sangat jelas. Yang keempat, kuru banget, renek, dagingnya. Nah, para ulama menafsirkan mensyarah jelas bayin itu seperti apa? Patokane jelas ini pripun? Ketika kambing itu atau hewan itu ditokne karo hewan sing normal. Ketika dingon dilepas ke teng suketan, ketika berjalan burune panganan itu iso bareng padha karo umume kewan, walaupun pincang, walaupun buta, itu sah. Patokane bayin. Nek bayin itu istilahnya carry. Dek kancane sing mangan untuk akeh dek cek tengi lagi enggak boleh. Tapi nek jek sing ngerti masih boleh. Tapi nggih nek saged nggih sing normal mawon lah nggih. Sing normal mawon pincang rasa tumbas mung sing bakul sing ora pincang nggih kata. Nggih. Dan boleh berkorban dengan hewan betina. Termasuk kalau menyembelih ternyata gak ngerti nek meteng yang disembelih ibunya, betinanya, terus anaknya sing 3 niku wis gede-gede meninggal di dalam, itu tidak dihukumi bangkai, tapi masuk dia sembelihan ibunya. Boleh untuk dimakan, boten bangkai. Ya. Makanya dihindarkan ya sembelih wedok angsal jane, tapi dihindarkan.
Dan para ulama menyebutkan karena daging napa niku pejantan itu lebih enak. Ya, balik-balik meneh lebih enak. Ya. Mergo sregep golek duit gitu ya Pak ya. Enak daging. Lebih enak dibeleh. Waktu sudah, kemudian kita masuk ke doa ketika menyembelih. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ya memerintahkan untuk menyembelih seekor kambing kibas yang bertanduk ya. Yang dia naik jalan itu ireng ya. Kambingnya putih tapi naik melaku ireng. Maksudipun termasuk ketika melihat mripate ireng. Niki rada angel diterjemahne. Ternyata niki kambing sing blonteng, Pak. Nek dhewe anak cilik film kartun Sound the Sheep film. Iki kabeh putih tapi mripate kena enten irenge. Blok ngoten. Terus sikile irenge. Dan ketika menderum perutnya hitam. Artinya blonteng niki. Lanjut Pakola ishadi al-mudiyata. Ya. Asahlah pisau ini. Ya. Kemudian ambil. Ya. Beliau mengambil pisaunya. Fa'at ja'ahu summa dabahahu. Ya. Kemudian beliau Nabi SAW merebahkan korbannya. Kemudian membaca Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nah, dengan mboten nabi nggih ampun umat itu. Oh, kesadan. Nggih. Daluse paling pendek Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Sing paling dawa Bismillahi Allahu Akbar Allahumma taqabbal min Mas Faris wa ahli pun ngoten. Engko terus sing liyane ndelok karo takbir. Itu yang dipraktekkan sudah benar. Ngoten nggih? Napa enten pertanyaan? Nerenek kalau tangleti cepet mawon. Nggih. Niku pendapat yang nggih. Kalau pakai pendapat Imam Ahmad tidak sah karena orang tidak sholat itu tidak muslim. Tapi kalau pakai pendapat Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i wong gak sholat tapi selama masih muslim dia ngaku dia muslim, dia orang fasik. Fasik iki muslim maka sah. Nggih, sah mawon ngoten mawon. Heeh, nggih. Wong ngesakne ndak. Nggih. 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 Musola niku tanah lapang. Karena memang syariat salat Id itu di tanah lapang. Hukum asalnya seperti itu. Niku mboten maksudnya kok ora salat mboten. Itu sekedar Nabi itu ngancam. Ojo surat rasa salat pisan lho. Wis nek gelem korban rasa salat pisan. Jadi mboten enten kaitannya kalau hukum salat ya dia tetap boleh salat. Itu enggak ada kaitannya dengan hukum itu. Salat Id, salat Id, salat Id, salat Id, nggih. Ngoten. Nggih. Asal mboten kulit niku didol, ngacung, ngangkat tangan. Penak lho pertanyaane. Ngacung. Ngedol kulit, tukane wedhus neh, asal mboten ngacung, saya kaget aja Paris. Ngacung. Ngacung, Pak.
kulitnya dilumpuknya didol tukang wedhus neh kan lumayan. Asal mboten. Enggak boleh. Go, Pak. Mas, mungkin nggih, Pak. Mungkin Mang pendet pun ngoten. Pun primawan mungkin ngoten. Ngoten nggih? Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten. Pripun? Nggih. Iku titipan kok. Mboten anyar, Pak. Nggih, nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu